kembali. Oke, sekarang kita sudah memasuki semester 2 ya. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di semester 2 ini? Oke, saya harap semuanya sudah siap ya. Oke, kali ini perjumpaan kita kali ini kita akan membahas pembelajaran di tema 6, pembelajaran yang pertama. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kehidupan kita, hubungan kita dengan lingkungan. Nah, kita sebagai warga masyarakat tentunya memiliki lingkungan, ya, memiliki lingkungan. Nah, lingkungan itu merupakan uh, tempat atau bisa juga dikatakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk itu kita sebagai warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, sudah tahu ya apakah yang dimaksud dengan hak dan apakah yang dimaksud dengan kewajiban. Oke, ingat ya. Bagi kalian yang lupa, kita ingat-ingat sebentar dulu. Ini dia. Nah, oke, sudah ingat ya. Hak itu merupakan segala sesuatu yang boleh kita nikmati, boleh kita terima, yang harus kita terima. Kemudian sedangkan dengan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, berbicara mengenai lingkungan, kita sebagai warga masyarakat juga berkewajiban untuk menjaganya. Nah, mengapa kita harus menjaganya? Tentu saja hal ini dikarenakan kita sebagai manusia itu menggunakan lingkungan atau membutuhkan lingkungan, ya. Kita itu memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, agar lingkungan bisa terus digunakan sampai anak cucu kita, maka kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, oke. Pada pembelajaran kita, ya, kita akan mulai masuk ke pembelajaran materi PPKN. Nah, dari sini kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungan agar lingkungan yang kita miliki, lingkungan yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan kembali. Oke, sebagai contoh untuk kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan, itu saya memiliki ada 3 contoh. Yaitu yang pertama, memelihara kebersihan, ya. Yang pertama kita harus memelihara kebersihan lingkungan. Jadi kita sebagai warga masyarakat harus menyadari bahwa kita harus menjaga kebersihan. Contohnya dengan apa? Membuang sampah ke tempat sampah. Seperti itu. Jadi tidak dibuang sembarangan. Kemudian apalagi? Membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, ya. Seperti itu. Karena kita ada di pandemi sehingga mengurangi kerja bakti di lingkungan dengan banyak warga, seperti itu. Jadi mulai dari hal kecil saja. Oke, yang kedua, kewajiban yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan adalah dengan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Tentu anak-anak sudah tahu, yaitu apa? Penghijauan kembali. Mengapa? Karena reboisasi atau penghijauan kembali itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena hutan merupakan paru-paru dunia. Tanpa adanya hutan, kita bisa kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen, maka makhluk hidup yang ada di bumi bisa mati, ya, atau bisa punah seperti itu.
hewan-hewan yang ada di hutan juga bisa kehilangan tempat tinggalnya. Nah, seperti itu. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia. Jadi, kita harus menjaga hutan agar tetap hijau, tetap lestari, tumbuhannya tetap banyak, sehingga paru-paru dunia tetap ada, sehingga makhluk hidup bisa tetap hidup. Contoh kewajiban menjaga lingkungan yang ketiga adalah tidak membuang sampah di sungai. Mengapa? Kalau kita membuang sampah di sungai, nanti sampahnya bisa menghambat aliran sungai. Ketika aliran sungai terhambat, maka jika turun hujan atau aliran sungai sedang deras, maka dia tidak bisa lewat atau melewati aliran sungai tersebut, sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya atau di tempat sampah ya, jangan di sungai. Selain bisa menyebabkan banjir, ketika kita membuang sampah ke sungai, kita juga bisa mematikan atau menghancurkan ekosistem yang ada di sungai. Seperti itu. Kita bisa mencemari sungai juga. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu bisa kita lakukan untuk membantu melestarikan lingkungan. Nah, itu adalah beberapa contoh kewajiban atau kegiatan kita agar bisa menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap lestari sehingga bisa digunakan sampai anak cucu kita. Oke, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan lanjutkan ke yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Nah, coba dari kalian adakah yang belum tahu apa itu proklamasi kemerdekaan? Oke, mungkin dari kalian salah satu atau salah dua dari kalian uh, masih belum memahami apakah yang dimaksud dengan proklamasi. Proklamasi itu berasal dari kata proklamatio yang artinya pengumuman dalam bahasa Yunani. Nah, dalam hal ini pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, pengumuman ini disampaikan untuk seluruh rakyat di suatu negara karena merupakan pengumuman ketatanegaraan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dilakukan karena bangsa Indonesia pernah merasakan yang namanya penjajahan. Nah, karena bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa Indonesia sudah tercapai, maka tercapailah atau terjadilah proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum itu Indonesia mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan karena dijajah oleh Jepang dan juga Belanda. Nah, proklamasi kemerdekaan ini memuat makna yang sangat luar biasa. Nah, apa saja maknanya? Yuk kita lihat satu-satu ya. Makna proklamasi yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Maka dari itu negara-negara lain itu wajib menghormati dan menghargai negara Indonesia. Untuk makna proklamasi yang kedua, Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan negara-negara lain yang sudah merdeka. Jadi, Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain.
Nah, selain makna proklamasi yang sudah kita bahas tadi, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia dijajah oleh Jepang dan juga Belanda. Lebih dari 3,5 abad bangsa Indonesia menderita ya dan terus berjuang mengupayakan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu adalah tujuan utama dan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Karena setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia dinyatakan sudah merdeka. Oke, yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, ya sampai sekarang ini eh, awal mulanya jadi negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini pertama kali terbentuk ketika proklamasi kemerdekaan sudah dikumandangkan. Kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Nah, maksudnya bagaimana ini? Dulu kan hukum yang ada itu hukum yang ada di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan itu menurut hukum kolonial Belanda maupun Jepang ya. Jadi masih banyak ketidakadilan di sana. Nah, sehingga setelah proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan hukum yaitu ke hukum nasional, hukum yang lebih uh, apa hukum yang dapat berlaku di seluruh negara Indonesia yang sama, yang tidak membeda-bedakan maupun tidak memberatkan salah satu pihak, seperti itu. Kemudian yang keempat itu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, tentu saja ini merupakan cita-cita hampir seluruh negara di dunia ya. Jelas, jadi ini gerbangnya kita menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seperti itu. Jadi kemerdekaan itu atau proklamasi kemerdekaan itu kan kita menuju ke negara yang merdeka atau kita juga menjadi pribadi yang merdeka. Mengapa? Karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh semua bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia. Namun kita yang sudah hanya tinggal menikmati kemerdekaan ini ya, kita kan hanya menikmati ya. Walaupun kita juga masih berjuang dengan cara yang lain, tetapi kita sudah tinggal menikmati. Maka cara menikmatinya itu atau cara menikmati kemerdekaan yang sudah kita dapatkan bisa kita lakukan dengan mengisi kemerdekaan. Nah, cara mengisi kemerdekaannya bagaimana? Tentu saja dengan menaati peraturan, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Jadi bagaimana kita bisa mencintai tanah air yang kita miliki dan mencintai kemerdekaan yang telah kita dapatkan tanpa perjuangan atau tanpa pertumpahan darah sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, kita sebagai warga masyarakat atau sebagai warga Indonesia harus bersama-sama memperjuangkan Indonesia agar menjadi bangsa yang adil, berdaulat, dan makmur. Oke, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan informasi pada bacaan. Sebelum kita lanjutkan, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan bacaan?
Oke, bacaan sendiri merupakan rangkaian dari beberapa kata yang kemudian menjadi kalimat yang mendukung suatu topik. Jadi dalam bacaan itu ada beberapa kalimat digunakan untuk mendukung suatu topik pembicaraan. Nah, tujuan utamanya dalam kegiatan membaca kita akan menemukan informasi. Nah, informasi dan juga makna dari bacaan yang kita baca tersebut. Nah, untuk menemukan makna atau informasi dalam teks bacaan, kita bisa melakukannya dengan memahami isi teks. Ya, bagaimana caranya? Jadi, setiap bacaan itu biasanya memiliki judul. Nah, kalian bisa menemukan kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks dalam sebuah judul bacaan. Nah, kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi kita pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Ya, jadi kita bisa menerka-nerka dari judulnya ini. Nah, seperti itu. Misalnya, ada sebuah bacaan, cara memperingati HUT RI ke-75 di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, berarti kita bisa menerka kira-kira yang mau dibahas itu apa toh. Nah, tentu saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk memperingati HUT RI atau HUT Indonesia pada masa pandemi ini. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih isinya itu. Kita bisa memahami dari judul teks. Dengan demikian, sebelum kita membaca teks secara keseluruhan, kita itu dapat menebak kira-kira apa isinya. Ya, kemudian menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kata penting itu bisa juga disebut dengan kata kunci. Nah, setelah kita mendapat gambaran isi teks dari judul teks tersebut, kita bisa menggali informasi yang lebih mendalam dengan membaca teks secara keseluruhan. Kemudian kita menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggali isi teks itu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan kita sendiri dengan setelah membaca terus kita membuat pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terus kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, setelah kita bisa untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa menemukan informasi apa yang terdapat dari teks tersebut. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang tetap belajar meskipun di rumah. Mungkin banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari materi ini. Saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.